We say our goodbyes and light up like fireflies. 'Cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine, and I can't find the words to keep you, but I don't think I want to. 'Cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pembina Paguyuban Pengawas Purna Bakti SMK Jawa Barat, yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini yang Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di SMK Teksar ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga umatnya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, di perjalanan tadi alhamdulillah lancar Bapak Ibu, nggak macet ya. Alhamdulillah, karena ini Bapak Pembina kita memang sangat tepat sekali. Jangan di hari kerja, memang Kerawang ini ya memang sangat padat, nyampe gerbang tol aja udah susah masuk. Jadi di hari libur aja, di hari Minggu alhamdulillah ya. Dan ini patut kita syukuri juga bahwasanya dari malam menyambut Bapak dan Ibu, rezeki Allah yang memang tidak disangka-sangka, alhamdulillah turun hujan dengan deras. Dan ini tidak menutup keinginan Bapak untuk bersilaturahmi dalam rangka mempererat persaudaraan, dalam rangka temu kangen ketika kita bertugas. Sekarang alhamdulillah bisa bertemu. Bapak Ibu, ada satu pantun. Nah, belum cakep karena belum dimulai ya. Dari Cikampek ke Rengas Dengklok, jangan lupa membeli opak. Silaturahmi semakin dekat dan jaga kekompakan. Jadi alhamdulillah ini ya. Jadi dari bonus tadi yang ada yang 63, mungkin ada yang 65, luar biasa. Bapak dan Ibu sehat semua. Ini adalah merupakan inspirasi kami, Bapak dan Ibu, di mana ini pendidikan di Jawa Barat sekarang ini pengawasnya sudah nggak ada katanya, nggak tahu namanya apa ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu alhamdulillah ini ada pengawas yang telah menginspirasi kami sehingga kami bisa dari nol mendirikan sekolah ini, alhamdulillah bisa seperti ini. Jadi kami di sini ada 5 konsentrasi keahlian, ada teknik mesin, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak,
mekatronika dan bodi otomotif. Jadi semuanya teknik. Alhamdulillah siswa untuk saat ini ada 1.430. Mudah-mudahan senantiasa kepercayaan dari masyarakat selalu tinggi, kepercayaan dari industri juga selalu tinggi kepada kami SMK Teksar. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah juga Pak Dedi sangat luar biasa. Saya kaget Pak begitu mendengar Bapak Dedi Indrayana, luar biasa Pak. Ini dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah ini ya. Cuma umurnya aja Pak yang beda. Yang semangatnya, saya lihat semangatnya, waduh, sangat luar biasa ya. Tidak mudah Pak seperti. Jadi kalau lagu mah seperti yang dulu ya Pak Jendang ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah salam buat Ibu Ine yang mudah-mudahan sehat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua mohon maaf apabila ada penerimaan kami atau ruangannya ini Pak Haji Undang, karena ini yang milih Pak Haji Undang di sini. Bu, di sini aja karena kami sudah pada sudah tidak muda lagi gitu, sudah tidak muda lagi, sehingga kalau kami naik ke lantai 2 agak lumayan cukup capek. Jadi kalau di lantai 2 memang sudah dipergunakan untuk ruang rapat dan sebagainya. Ruangannya juga sudah ber-AC. Kalau ini alhamdulillah baru AG Bapak Ibu. Insya Allah kedepannya nanti pakai AC ini. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah untuk Karawang. Pak Dedi udah 5 tahun. 5 tahun lah ya? 5 tahun di Karawang, jadi sudah tahu bagaimana Karawang sebagai lumbung padi yang terkenal, mungkin padinya banyak, yang sekarang alhamdulillah padinya itu sudah berbentuk semen, sudah jadi rumah dan industri ya. Cuma mungkin ciri khasnya dari Karawang itu ya tadi lumbung padi, dan yang kedua adalah goyang Karawangnya Pak Dedi ya. Yang memang senantiasa Pak Dedi yang paling seneng. Cuma sekarang kan kita sudah tidak muda lagi, makanya walaupun ada sanggar seni kami di sini, ya kami tidak melayangkan atau tidak untuk di sini khawatir Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh luar biasa kebahagiaan kami, inspirasi bagi kami Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ini dengan ada silaturahmi seperti ini saling mempererat tali saudara. Dimana mungkin kita bertemu, dimana kadangkala ya kalau sudah tak muda suka cepat lupa Bapak dan Ibu ya. Ini alhamdulillah ini yang dulu pernah ke SMK Teksar waktu akreditasi menginspirasi kami. Bahkan ketika terakhir Bu Yoyo kalau mau dapat nilai A tolong sebutkan satu kata. Dan alhamdulillah kata tersebut Pak, Bu, sampai sekarang saya buatkan di plakat kami. Jadi satu kata tapi maknanya banyak. Bingung Pak, untung nggak Pak undang ke kami itu. Kalau Pak undang katanya lebih dari itu Pak. Jadi alhamdulillah gitu. Oh, ke Tekmako ya dulu ya. Pernah juga ya? Apa dengan Pak itu ya? 2 itu. Jadi satu kata katanya. Alhamdulillah. Jadi satu kata itu kreatif. Nah, K-nya itu adalah kompeten, R-nya religius, E-nya energik, A-nya aktif, T-nya tangguh, F-nya fleksibel. Itu kami pakai di plakat kami untuk mengingat supaya kami menjadi orang seperti itu. Dan sekolah kami juga terinspirasi seperti itu juga. Dan alhamdulillah yang tadi baca Al-Quran Bapak Ibu mohon doanya, itu ketika masuk ke SMK Teksar baru 5 juz. Alhamdulillah sekarang sudah 15 juz. Padahal kami di sini hanya untuk ekskulnya saja, tidak ada di pelajarannya. Tapi alhamdulillah banyak yang di kami yang sudah melebihi, ada juga yang 20, yang kelas 10 udah ada yang 20, memang asalnya dari pesantren gitu seperti itu. Mohon doanya Bapak dan Ibu, semoga anak-anak kami ini yang di SMK Teksar anak-anak yang soleh dan soleha, dan anak-anak yang sukses nanti di masa yang akan datang. Mudah-mudahan juga kalau misalnya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ya mudah-mudahan bisa
diterima, yang ke industri mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan yang berwirausaha juga mohon doanya jadi miliuner di Karawang. Itu mungkin yang kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Terakhir pantun lagi Bu ya. Cakepnya belum. Ke sawah Karawang panen padi. Bulirnya emas subuh memikat. Selamat datang Bapak Ibu yang berbudi. Semoga pertemuan ini membawa berkat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga Bapak dan Ibu sehat semua, bisa memberikan pengabdiannya kepada kami. Bapak itu adalah merupakan sebuah pohon yang rindang buahnya, batangnya kuat, dan selalu memberikan bulir-bulir benih yang terbaik untuk pendidikan di Jawa Barat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon masih di sini ada sesuatu mungkin yang berbeda dengan acara yang proses dulu. Jadi ada penyerahan cenderamata dari kami panitia yang akan disampaikan oleh Pak Cece. Kami persilahkan untuk Pak Cece. Bu, ini bagian yang tidak terpisahkan dari rasa terima kasih Pak Suwardi, Pak Ibu Kepala, dari kami semua. Jangan dilihat pada cenderamata-nya, tapi bagaimana Ibu bisa memberikan kontribusi yang sangat baik pada spirit kita yang sudah mungkin berbeda dari yang dulu. Ya. Dulu saya masih sempat bisa nyetir ke Karawang bolak-balik tiap minggu, tapi sekarang saya malah diantar Bu Erna untuk datang di sini. Jadi itu. Dan ini dari sekolah ke paguyuban. Ya. Jadi ini dari sekolah, silakan itu asistennya, maka diserahkan ke Pak Ketua kita, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Iya. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kepala dan Ketua Yayasan yang begitu kita ini. Terima kasih sekali Ibu. Dulu saya sangat tahu betul 25 tahun Ibu itu masih gadis lah, pokoknya masih cantik lah. Jadi anggota Dharma Wanita di Karawang cantik-cantik kata istri saya. Ya, keluar ya ininya. Karena memang mantan. Jadi alhamdulillah Bu, saya selamat. Tidak seperti Pak Bambang, wakil saya dulu yang tidak selamat ya. Saya masih selamat menjadi suami istri yang selia dan mawaddah warahmah. Gaya. Bapak Ibu yang hormati, saya jadi terngiang sekali lah bahwa banyak saya dibantu oleh Pak Haji Undang Junaidi waktu jadi pengawas. Itu guru saya, sehingga saya karena saking ininya, saya mau tarakan jauh lah dari kecil sampai lima, karena suka ngurus di Kota Bandung. Kebetulan saya jadi korlas di Kota Bandung. Pak Undang di mana mereka kemana, tenang aja saya ngabisin. Ini mana saya? Kena gimok. Inilah sudah dengan digitalisasi sulit sekali. Yang mudah-mudahan ada perubahan yang penting, kebaikan-kebaikan yang ada pada pengawas kita untuk lebih semangat sebagai pendamping. Sekarang namanya pendamping gitu ya. Ini pendamping sekolah. Kalau dulu saya superintendent, bisa meluluskan guru-guru ya, untuk seleksi kepala sekolah. Alhamdulillah. Tapi sekarang mah pendamping kan jauh bagus dari pendamping, itu berdekatan untuk menurunkan kreativitasnya. Baiklah, untuk menjika waktu kami persilahkan kepada penanggung jawab P3 SMK, kepada Pak Haji Undang Junaidi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi sebagai Ketua Inam Teksar, Kemudian sebagai Kepala SMK Teksar, ya. Kemudian teman-teman keluarga besar Paguyuban Purnawakti yang sekarang hadir, juga ibu-ibunya ya yang mendampingi. Kemudian Pak Ustadz ya, terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian.
Kemudian juga supaya tidak lupa nanti ada salah satu tamu kita juga dari Bandung ya, Pak Roni, mohon ke depan Pak. Ini Kepala SMK Igasak Pindad. Pak Roni untuk ke depan Pak. Ya, ke depan Pak, ke depan, ke depan. Biar kenal sama Bu Yoyo. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang masih banyak kursi yang kosong. Ya. Padahal kalau kita hitung ya, jumlah yang harus hadir itu awalnya dari 104 kemudian ke 96. Tapi sehari sebelum pelaksanaan ini banyak teman-teman yang memang manusia hanya merencanakan ya, tapi Tuhan yang menentukan. Pertama, ada teman kita yang mendapatkan musibah, ya, lalu bagong motor, ya. Besok kalau tidak salah mau dioperasi tangan. Nanti Pak Ustadz mohon doanya nih Pak Ustadz untuk Panana Sutisna dari Majalengka. Kemudian juga ada teman-teman yang lain yang ada yang tadi saya dengar Pak Cece, ada yang mau ada acara hadiah, ya. Kemudian ada yang menyelesaikan pendidikan dan sebagainya. Ya. Kemudian ya terlepas dari yang kesehatannya ya saat ini ya sedang ada gangguan ya. Jadi mohon kita pahami saja ya seperti itu. Jadi kalau tadi saya hitung ada kurang lebih 12 orang dengan kurang lebih 20 orang peserta. Karena kan yang ikutnya itu ibu bapak, ada juga yang bawa putranya. Bahkan ada salah seorang di antara pengawas kita yang sudah wafat ya, Pak Muryanto ini. Ibu Muryanto hadir nggak Ibu Muryanto? Nah, Ibu Muryanto hadir ya Bu ya. Sama siapa Bu? Sama oke ya. Nah Ibu mohon maaf ke depan sebentar Bu. Ini supaya nanti karena Pak Muryanto banyak kenangannya dengan kita bersama Bu. Masih ingat nggak Pak Muryanto, koordinator pengawas Kabupaten Bekasi? Ya. Nah ini Bu. Ya. Ini Ibu Muryanto ya. Sono kepada teman-teman Pak Muryanto. Ini Bu, teman-teman Bapak Bu, ya, yang saat ini hadir, ya. Teman kita yang saat ini sudah wafat, ya, itu sampai hari kemarin Pak Oman itu sekitar 21 orang yang sudah wafat. Moga-moga nanti kita masih bisa ketemu di acara yang pertemuan yang akan datang ya, setahun yang akan datang. Ya. Kalau Tuhan mentakdirkan tempatnya mau dipakai di SMK Igasak. Ya, kalau mentakdirkan Tuhan ya, mentakdirkan. Moga-moga tidak berubah. Jadi nanti teman-teman kan ke Bandung mah lebih familiar ya. Itu seperti itu. Bang Ibu Muryanto yang ini teman-teman Bapak Bu, ya supaya Ibu nanti paham, Ibu tahu. Ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bu yang menyempatkan waktu. Mengapa? Ya. Jadi Pak Muryanto adalah sahabat kita ya, sahabat kita yang sering membantu aktivitas kegiatan keterlaksanaan kegiatan kita. Ibu Bapak sekalian, jadi tadinya ini banyak orang teman-teman yang hadir yang hari ini mungkin menjadi tamu baru kita, ya. Bu Tuti dari Garut ada nggak? Bu, ya terima kasih Bu, ya. Saya juga baru kenal pada saat Ibu nelpon, lihat di belakang ada Bu Tuti gitu ya. Bu Tuti yang mana ini saya ingat-ingat ya. Memang teman lama ya Bu Tuti itu. Mungkin banyak teman-teman yang tidak kenal dengan Bu Tuti. Kemudian juga Pak Dono, ada Pak Dono, mana Pak Dono? Bentar, ngajak Pak Dono. Nah, ini juga murid baru ya. Nah ini ya. Itu pernah jadi kepala SMK 2 di Bogor. Ya, teman-teman Bogor pada tahu. Pak Warso mana Pak Warso? Ya, Pak, ngadeng Pak. Ini juga warga baru, murid baru, ya ini juga murid baru. Ya. Sebetulnya murid barunya banyak ya, tapi Pak Prianto tadi murid baru, tapi tidak kebetulan katanya Pak Ustadz hari ini punya tugas untuk menjadi apa? Nyambut besan Pak
hari ini. Alhamdulillah ya, jadi keluarga besar kita keahliannya macam-macam. Ya alhamdulillah ya, seperti itu. Ini Bapak sekalian, ya. Terima kasih bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama hari ini ya di sekolah ini. Moga-moga kita bisa terus berlanjut. Kita bisa terus berlanjut pertemuan kita ini ya. Yang memisahkan adalah ya di mana kita sudah tidak ada di dunia lagi ini, ya seperti itu. Ada teman kita yang sudah memang menghadir ya, Pak Rahmat, Pak Heri, ya ternyata gangguan ya seperti itu. Jadi banyak hal yang seperti itu terjadi. Ibu bapak sekalian, saya berharap bahwa aktivitas kegiatan ini terus bisa berjalan ya, tidak terhenti. Nah karena itu saya selaku yang penunjang kegiatan di Purna Bakti ini ya sudah berupaya bagaimana agar organisasi ini tetap untuk bisa berkiprah ya, terus berkesinambungan kepada teman-teman kita para pengawas baru ya. Sehingga yang hadir pada hari ini ya tidak hanya yang saya undang bukan hanya pengawas purna saja Pak Heri, bukan hanya pengawas purna saja, tapi ada pengawas calon pengawas purna gitu. Harus sekadar beli badai purna ya. Kenapa saya undang ya? Nah ini maksudnya agar nanti begitu dia memasuki masa purna, teman-teman yang sekarang belum hadir bisa dibawa. Ya bisa dibawa. Karena kalau kita lihat di buku kenangan ya, bahwa jumlah kita itu di sini ada 147 Pak. Sebetulnya se-Jawa Barat ini. Ya. Tapi kan kalau setiap pertemuan yang hadir kan tidak sampai setengahnya gitu maksudnya seperti itu. Tapi permasalahannya kan banyak ya, kita juga tidak bisa mengatakan sesuatu ya, karena masing-masing kan punya alasan-alasan yang tidak bisa kita terka ya seperti itu. Tapi intinya bahwa sekarang itu se-Jawa Barat ini terwakili lah gitu ya. Dari Kabupaten Bogor ada Pak Heri yang paling jauh ada ya, dari Kota Bogor ada Pak Kamba ya, dari Sukabumi ada Pak Rahmat, Kabupaten Kota Sukabumi. Kemudian dari paling ujung juga sana dari Cirebon ya, ada Ibu Putri ya, Putri Bu Yoyo. Dari Majalengka ada Pak Sopan, Pak Agus, ada nggak Pak Agus? Ada. Pak Agus ya, Pak Agus. Kemudian Pak Hasil. Dari Kota Bandung juga ada, dari Kabupaten Bandung ada. Dari Garut ada Pak Selamat ya, Pak Selamat dengan Ibu Tuti berarti. Jadi terwakili lah. Dari Kerawang Bekasi juga seperti itu. Alhamdulillah ya, seperti yang sekarang kita lihat ya. Dan masih ada juga teman-teman yang tadi katanya masih di jalan. Moga-moga masih sempat dia bisa berkumpul di di tempat ini ya. Nah ibu bapak sekalian, selama perjalanan organisasi kita ini kurang lebih 2 tahun ya, kita sudah berupaya untuk lebih ya mengenalkan organisasi kita ini ya, paguyuban kita ini keluar ya, biar dibaca orang, biar diketahui orang ya. Karena kita di SMK itu kan waktu kita dulu masih dinas di SMK masih aktif ya, kita punya organisasi kita yang dikenal ya oleh, dibandingkan dengan sekolah yang lain. Kita punya forum pengawas dari awal ya, kita bisa berjalan baik ya. Nah kemudian pengawas aktif yang saya undang sekarang juga maksudnya apa? Ya maksudnya apa? Ya diharapkan nanti ini pelatih yang diundang itu ada Bu Dina, yang mana Bu Dina? Nah ini tadi ya Bu Dina, Kepayun Bu Dina. Terus mana Bu Meta? Mana Bu Meta? Tadi Bu Meta Payun. Ya. Mana Pak Desopian? Payun. Ya. Nih. Jadi ini 3 orang calon-calon ya. Ya. Ya diharapkan 3 orang ini nanti bisa meneruskan kita nanti. Ya. Bisa meneruskan kita nanti, membawa balan-balannya masuk ke lingkungan kita. Ya, Bu Dina ini. Bu Dina bulan Januari 2026 habis ya. Maret. Ada esoknya? Juli. Terus Bu Meta, oh ini mah beda ya, Bu Dina beda sendiri Bu Meta ini. Karena Bu Meta pensiunnya 65 ya, jadi agak beda. Tapi insya Allah ya, dia adalah ikut untuk
bersama-sama memajukan organisasi kita, ya. Supaya nanti kita bertambah besar, ya. Kemudian nuhun Budina, ya. Terima kasih Bang. Nah ini para pengawas aktif ya. Bapak sekalian. Nah organisasi kita ini diharapkan tadi dikenal ya, kita masyarakatkan, kita sudah membuat buku kenangan ya. Harapan saya dibaca orang lain, sehingga pengawas kamu tetap ada, meskipun orangnya sudah jarang ketemu, tapi tetap ada ya. Kemudian juga organisasi itu dilengkapi ya dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang mengikat sebagai acuan untuk kita melangkah ya. Kita organisasi punya apa? Logo. Kita buat logo Pak. Karena yang nanti kita Bapak sekalian, kita resmikan logo kita. Ya. Kita nanti punya logo. Jangan dilihat sepertinya logo itu mudah ya. Mikirnya mah hese. Ya itu ya, nanti kita lihat. Nanti dijelaskan oleh Pak Cece nanti ya. Kemudian juga kita sudah menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sebagai nanti acuan untuk kita melangkah baik sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. Nanti juga akan kita sahkan ya untuk ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan yang sudah diminta untuk yang menelaah ya di mana kekurangan yang sudah kita siapkan. Tentu bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga nanti silakan siapa yang menjadi pengurus di masa yang akan datang, kalau kurang pas diluruskan. Tapi minimal bahwa kita sekarang sudah mulai menyiapkan ketentuan-ketentuan yang ada sebagai pegangan bersama. Sebagai pegangan. Ya. Kemudian juga dalam rangka itu juga kita menyempurnakan susunan organisasinya. Sudah kita sempurnakan. Ya. Jadi kesekretariat sekarang ada ya di susunan organisasi kita itu ada kesekretariatan. Ya. Nah nanti kesekretariatan itu tadinya di rumah saya di Jalan-Jalan Juang 186. Sekarang atas pertujuan Pak Suwardi ya, tempatnya pindah ke sini. Ya Pak Suwardi ya. Mohon maaf ya, nggak ke Bu Yoyo dulu, saya langsungnya ke Bapak Pengurus Yayasan. Pak Suwardi setuju di sini sebagai sekretariat. Ya, jadi nanti teman-teman silakan bisa aktivitasnya di sini. Nah kemudian juga sudah kita susun orang-orang yang akan di sini siapa. Nanti pada saat kita melihat anggaran dasar rumah tangga di sana muncul orang-orangnya ya. Siapa yang nanti bareng dengan Pak Suwardi di kegiatan kesekretariatan nanti ya, karena kegiatan itu kan sepertinya gampang ya, padahal pelaksanaannya sangat sulit. Ini saja ya, kita itu tidak semudah itu ya. Bagaimana mengajak teman-teman untuk kita bisa hadir ya, kan susah tidak ya. Namun ditunggu sama rugi Pak ya, walaupun enggak ke berbagai tempat ya gitu. Tapi kan memang demi harga, demi apa ya, kita bisa berhadir itu seperti itu ya. Ini supaya nanti dipahami. Kemudian juga jadi itu ya Pak, mohon maaf ini tadi. Jadi memang hayang bisa kan TSM kita gampang ya. Jadi kudu diolo lah gitulah ya, kudu diolo ya. Pak Heri mau hadir enggak? Jadi saya tuh nelponan itu kalau dihitung ya berapa banyak, tapi prediksi saya ya hadir sekitar 50, alhamdulillah. Ya, sudah saya ngomong kepada Pak Suwardi yang hadir sekian, Pak Suwardi ya alhamdulillah hadir. Jadi seperti itu, jadi kita alhamdulillah lah bisa hadir ya, jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ada yang memang ada tidak bisa hadir karena ada hal yang ya Pak Panji misalnya mau hadir, kakaknya jatuh pingsan masuk rumah sakit. Pak Panji, masa saya harus meninggalkan kakak saya yang sedang terbaring di rumah sakit? Jadi kan pilihannya seperti itu kan. Ya saya kira memang pilihannya tepat ya. Ya artinya karena orang yang sakit itu kan kita tidak tahu apakah memang menuju kesembuh atau lain permasalahannya. Jadi ambil pemingan turun terawas bila yang naon-naon. Ya itu kan sudah kita pahami. Jadi tadinya kita berkumpul banyak, tapi mungkin Tuhan belum mentakdirkan untuk kita bisa berkumpul seperti itu. Ya. Tadi kembali lagi, bahwa kita sekarang sudah menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga yang nanti akan disahkan di sini. Ya nanti teman-teman yang mewakili mensahkan nanti akan diminta ke depan. Jadi logo disahkan, nanti teman-teman yang memberikan pengesahan. Ya, yang memang begitu logo ada kita musyawarahkan bersama, ya lahirlah kesepakatan. Nah teman-teman yang mewakili teman-teman yang se-Jawa Barat ini yang ikut ngadiung menerken logo ya mengesahkan itu nanti tanda tangani mewakili teman-teman. Ya nanti masalah apa ya nanti ya. Karena nanti juga pengesahan anggaran dasar rumah tangga seperti itu nanti.
Nanti pengesahan logo akan dilakukan oleh Pak Cece ya nanti. Kemudian untuk anggaran dasar rumah tangga oleh Pak Edi Kusdiana. Ya, nanti seperti itu nanti. Tadi kita kembali, organisasi kita dilengkapi ya. Sekretariat ada di sini, ada di Pak Suwardi di SMA Teksa. Kemudian di sana ditambah satu lagi ya, ada seksi bina usaha Pak. Karena kan sekarang sepertinya teman-teman kita di luar banyak yang sudah punya aktivitas kegiatan usaha. Dan zaman sekarang itu kan usaha tidak perlu punya toko. Ya, sekarang itu kan anu tidak toko kayak bisa usaha di rumah. Anu bumina dina jero gang oke, anu bisa jalan. Ya. Nah, karena itu kita sekarang di organisasi kita ada seksi bina usaha. Ya, seksi bina usaha. Nah, artinya ini untuk mewadahi teman-teman kita yang punya aktivitas kegiatan di luar ya, yang sekarang sudah berjalan, bergabunglah ke sini nanti tercatat di kita. Ya, ini juga nanti Paulum pengawas ini Pak Bu Iban ini nebeng nama. Jadi lamun misalnya apa aktivitas apa yang dikeluarkan, nah tolonglah nama kita itu harus muncul di sana. Sehingga di Jawa Barat ini SMK tidak padam Pak. Jadi jangan sampai nanti SMK itu sudah hilang gitu. Padahal kita tidak seperti itu ya, bahwa kita masih tetap aktivitas ada. Jadi nanti ada seksi bina usaha, ya banyak teman-teman kita yang di rumahnya itu punya usaha kecil-kecilan, ya padahal kita itu punya sekian ratusan pasukan kan. Kan kalau kita kenalkan kepada teman-teman juga ini merupakan informasi yang saling menguntungkan seperti itu. Nah jadi mohon dipahami jadi nanti ada itu, sehingga nanti dan saya mengambil lingkup yang menjadi pengurus itu sengaja dia lebih diperbanyak Pak. Maksudnya apa? Saya memang ngariung teh gampang gitu. Pengurus oke tosnya gitu pengurus oke gitu ya seperti itu. Jadi sebenarnya nanti kita kalau tidak salah ada 24 orang pengurus ya. Kalau bawa istri dan bawa supir maka jumlahnya menjadi 24 kali 3 sudah 72 kan? Ruangan ini hampir penuh kan. Belum yang lain yang pasti insya Allah hadir pada pertemuan kita. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian ya. Nanti kita tidak mungkin anggaran dasar harus kita jelaskan secara detail. Waktunya juga akan cukup 2 jam. Percayakan sajalah kepada teman-teman yang tadi malam sudah diberi tugas untuk menganalisa itu, mengkaji itu, memperbaiki itu. Ya. Jadi itu mewakili kita saja. Kalau nanti dalam perjalanannya dianggap ada yang kurang pas dengan kondisi-kondisi kita, nanti revisi saja sambil jalan, kan tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Tapi pegangan dasarnya kita sudah ada. Jadi Bapak sekalian ya yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian ya. Kemudian juga selain tadi ada dasar ya. Ada lagi yang dari Bandung ada ya. Pak Rudi udah masukan ya. Pak Rudi mau masukan ya. Artinya bukan kepala SMK saja yang datang, tapi juga ada beberapa kepala sekolah yang ada di Bandung ya yang sengaja. Dan saya juga minta ke Bu Yoyo, mereka juga kesini sambil ingin melihat dapur Bu Yoyo. Ya, mohon nanti bisa diberi kesempatan untuk melihat kanan kiri Bu, ya seperti itu, biar mereka nanti ada oleh-oleh untuk pulang ke Bandung ya. Bagaimanapun juga mungkin sekolah ini kelebihannya banyak, meskipun kekurangan pasti ada. Ya, kekurangan pasti ada. Tapi kelebihannya banyak mungkin yang bisa kita bawa ke daerah kita masing-masing ya, ke sekolah masing-masing untuk perbaikan sekolah kita ke depan. Itu saja Bapak sekalian ya dari saya selaku panitia kegiatan ini. Yang sekali lagi terima kasih ya kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Kemudian juga kepada teman-teman yang dari semua kota kabupaten yang nanti mohon ya informasi kegiatan ini disebarkan Pak, biar mereka nanti bisa hadir. Dan yang saya lupa satu ya, bahwa hari ini nanti akan ada registrasi peserta ulang nanti oleh Pak Edi ya. Jadi nanti ibu bapak mengisi lagi format yang dulu sudah ada, siapa tahu rumahnya pindah ya. Jadi termasuk juga para pengawas baru nanti ya kita mengisi registrasi ulang ya. Ada yang Pak Edi sudah siap ya? Gitu kan? Kamu formatan? Kalau formatnya belum ada kan, diketik sebarkan melalui ya HP saja lah biar mereka isi langsung. Hari ini juga bisa kumpul. Ya, jadi nanti registrasi ulang ya, itu seperti itu. Ya, jadi mungkin nanti
ada ininya, ada ya developernya nanti oleh Pak, nanti minta bantuan Pak Deddy Indrayana aja Pak, nanti bareng-bareng. Ya. Yang penting hari ini ya data itu sudah masuk. Nanti masuknya ke sekretariat. Biar nanti di data di sekretariat. Jadi nanti di sekretariat kita itu akan ada arsip. Pertama adalah data-data asesor pengawas purna kita se-Jawa Barat yang masih ada, yang sudah meninggal dan sebagainya. Kemudian juga di sana akan tambah data-data yang sekarang kita buatkan Pak, termasuk logo dan sebagainya, nanti merupakan arsip-arsip kita yang nanti ada di sekretariat. Itu saja, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Pak Ustadz Ade Sekudin untuk bisa menyampaikan taujiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak, mungkin sesepuh istilahnya paguyuban, Bapak Ibu wabil khusus Sohibul Bait, Ibu Kepala Sekolah SMK Teksar, Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan tidak menghormati, dan benar-benar tidak mengurangi rasa hormat saya. Dengan sangat bangga saya merasa bahwa pada saat ini saya bisa bersilaturahim dengan ibu bapak yang kalau melihat usia, yaitu yang sudah purna bakti, berarti usianya sudah usia cekap lanjut panitennya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Saya diundang oleh ibu bapak melalui jamaah saya, tetangga saya Pak Haji Cece Sohaya. Saya membayangkan dari tadi di Garut, rasanya tidak bakalan ada orang yang kenal gitu ya selain Pak Haji Cece. Tapi ternyata ada teman lama saya Pak Suhamad. Ini teman lama. Saya tidak pernah lupa karena dia ini orangnya cukup ganteng Pak. Jadi di Garut dulu pernah bersama-sama ya. Kalau beliau sebagai pejabat di Diknas, kalau saya hanya pesuruh kalau saya waktu itu. Saya suka disuruh-suruh karena saya wakil dari Pak Suhamad waktu di Garut. Nah pada kesempatan ini saya ikut apresiasi bahwa Purna Bakti Pengawas SMK ini membuat satu paguyuban. Mudah-mudahan paguyuban ini bermanfaat. Namun saya ibu bapak teringat dalam salah satu ayat Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini mungkin agak ekstrim ya. Tidak ada faidah dan gunanya paguyuban ini sama sekali. Jadi ada paguyuban ini tidak ada faidah dan manfaatnya. Tapi ada kecuali apabila di dalamnya ada 3 unsur yang harus selalu ditegakkan, harus selalu dihidupkan. Pertama, amaro bisodaqatin. Kedua, au ma'rufin. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Ibu membuat organisasi apapun namanya, berapapun anggotanya, berapapun banyaknya kita temannya, itu baru bermanfaat
di sisi Allah apabila ada 3 hal di dalamnya. Pertama, ajak Pak Ketua Gempungan ini, paguyuban ini agar menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi baru bermanfaat ini paguyuban pengawas Peruna Bakti SMK Jawa Barat ini apabila dalam kegiatannya selalu mengajak bersedekah. Ibu-ibu semua ya mantan, ya mungkin dulunya ada dari guru, ya ada yang struktural seperti Pak Suhamat kan pernah. Jadi paguyuban ini yaitu salah satunya itu. Kenapa kita harus gemar bersedekah? Saya sampai hari ini pengajaran di Pemda, Pak, saya ngajar di Diklat, apalagi ada hal-hal yang insidentilnya mesti saya sering ditampilkan. Jadi saya suka ingatkan, saya punya anak di inspektorat, saya punya anak, ya alhamdulillah lah, jadi anak-anak saya itu bisa ini memberikan masukan juga kepada saya. Dalam kehidupan sekarang ini, dengan alasan karena sistem yang sudah berlaku, orang-orang sekarang ini lebih takut dengan pemeriksaan dari mungkin inspektorat lah. Padahal ingat, bagi kita sebagai umat Islam tidak hanya sampai di sana. Sekarang anak saya kompak seilah ke rumah pahang lurah-lurah ngerahnya SPJ na ulah aya masalah gitu ya. Tapi ingat Pak, di hadapan Allah ternyata bukti pengeluaran, mau istilahnya kuitansi atau nota ini kelak di hadapan Allah tidak berlaku. Ya, hal itu kadang-kadang pernah kita laksanakan. Ini saya bukan menuding, ya. Saya sering nongkrong di toko, ada toko olahraga, alat olahraga. Tiba-tiba teman kita dari dinas-dinas belanja, Pak. Oh, belanja alat-alat itu. Saya bilang, kok hebat bisa habis nih. Dan simkuring teh di yayasan, Pak, ngelola pendidikan simkuring. Nah, gitu. Kata singkok, Ji, tapi minta nota unggul. Paling siangnya Bapak ge aya pernah semacam itu. Tapi itu kan sudah lewat. Ketika saya coba ingatkan, pada sistemnya begini, kelak di hadapan Allah tidak berlaku sistem kullu nafsin bima kasabat rohina. Sehingga paguyuban ini jadikan sebagai wadah untuk kita membersihkan diri. Sebab sedekah adalah bisa menolak balahi, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu, saya sering, Pak Haji Cece sebagai saksi, yang namanya para pensiunan jangan pernah tinggal sholat duha. Bukan saya ngalamin, Bapak, saya tidak seperti jadi bapak-bapak, saya tidak ngalamin jadi PNS, saya tidak pernah, Pak, ya. Tapi saya kalau ngajar PNS sering gitu ya. Siapapun yang mau jadi pejabat di Pemda pasti saya ikut ngajar. Nah, jadi sholat duha itu Bapak nih bagi para pensiunan jangan pernah ditinggalkan. Apalagi berbicara sholat fardu. Kenapa? Saya meneliti di dalam sholat duha ada doa. Allahumma in kana haraman fatohirhu. Kalau sekiranya rizki yang aku makan, aku pakai, aku minum, ternyata adalah haram, semoga engkau halalkan ya Allah. Itu di surat tuh, di ayat doa duha, Pak, ada tuh. Maka tolong jangan sampai ketinggalan membaca doa tersebut. Nah, mudah-mudahan paguyuban ini bisa menjadikan media saling mengingatkan. Sudah tidak bisa berargumentasi lagi, Bapak, alasan anu-anu. Sebab kalau melihat usia kita ini sudah lebih dekat ke liang lahat daripada ke rahim ibu. Coba hitung oleh Bapak ya, udah berapa usia? Tadi disampaikan oleh Pak MC, udah banyak bonusnya katanya. Ya, yang Bapak yang menyampaikan pembukaan tadi, usia Nabi saja 63, ya. Ibu-ibu sekarang kan rata-rata di atas 60 karena sudah pensiun itu kan atas 60. Kalau saya masih muda, Pak. Saya baru 37 saya usia saya. Jadi muda dibandingkan dengan Bapak ya. Tapi terbalik ya, 73 usia saya. Tapi alhamdulillah ya, Allah memberi sehat ya Pak Cece dibandingkan dengan teman-teman yang di bawah, relatif di bawah saya jauh. Saya masih bisa jalan kaki sampai
Ya beberapa kilo saya masih kuat untuk jalan kaki. Ada resepnya biar ibu bapak tahu. Pertama, ulah belikan sausuna. Kuningan belikan. Ibu pernah jadi pejabat, jadi kepala, jadi anu, kan suka belikan ya. Tabu itu yang namanya atasan menerima kritik dari bawahan. Nah, itu sekarang sudah harus hilang. Perasaan semacam itu. Pokoknya ulah beli ke enak. Kedua, jangan sering ke dokter, Pak. Saya punya mobil tua, terasa trek kata anak-anak. Pak, atau sana ke bengkel paling 10.000, 100.000. Begitu dibawa ke bengkel 3 juta. Begitu juga kita kalau sering ke dokter begitu. Keluhan teh hanya ilah rada rieut. Da dongkap ka ditu mah Pak kedah lebu heula Pak. Geus lebu anu akhirna beratnya penyakit karena diemutan. Cek dokter penyakit Anda anu akhirnya innalillahi kan begitu. Jadi resepnya itu kalau ingin seger, pertama ulah belikan, kedua ulah sering ke dokter. Kira-kira itu. Bahwa aku ibu-ibu dicamkan itu ya. Jadi paguyuban ini mudah-mudahan dalam setiap bertemu pasti ada ajakan bersedekah. Yang kedua, au ma'rufin, selalu mengajak kebaikan. Saya percaya tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa di sini adalah malah kalau MC ini agak ekstrim juga ya. Memang termasuk saya Pak. Dengan kondisi sekarang ini rasanya tidak kebagian benar ya. Jadi dapat lalinter merenung aja nanti ketinggalan gitu Pak. Simkuring Pak, kalau mau saum saya mah banyak uang dibandingkan dengan pensiunan gede saya. Istri saya pensiun, gede saya dapat Pak. Saya kalau mau saum bisa mengisi 1 hari 3 instansi. Pak Cece di sana itu agak fanatik ya. Sampai hari ini ada acara ba'da zuhur karena saya berhalangan sampai diulur ba'da asar. Saking pengen saya. Siapa yang mengadakannya? Wakil direktur rumah sakit. Kang, cenah urang ba'da asar. Kemarin Pak, gak ada satu instansi yang berani mengadakan yang namanya kuramasan menjelang sahur. Karena apa? Ya itu karena efisiensi. Tapi saya selaku orang bodoh kok efisiensi ya. Hari kabinet 2 kali lipat. Ini saya kira mudah-mudahan Bapak ini jadi bahan ini apa istilahnya kajian bagi kita. Jadi bagi Ustadz ini kena dampaknya dengan efisiensi. Saya pun maaf ya ngalamin jadi 1 hari di 3 instansi ngisi acara itu. Kemarin alhamdulillah tapi nikmat teu capek atau entok ke Paraban hayam ke Paraban Pak kebon kakoret dan teu seueur ngisi acara. Nah itu jadi ajaklah kita ini agar selalu berbuat baik. Kenapa Bapak? Al-Quran Nabi berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang Bapak perbuat hari ini bisa menghapus kejelekan yang sudah lalu. Bapak jangan merasa wah kagok urang mah doraka teh di bareto di mimiti dinas nepi ka pensiun teh teu doraka. Gak ada di hadapan Allah. Kebaikan hari ini menghapus kejelekan yang telah lalu. Maka Bapak alhamdulillah sudah pensiun masih diberi usia, gunakan sebaik-baiknya. Apabila dikaitkan dengan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 143 kalau tidak salah ya, atau dibalik 134 ya. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau dulu Bapak tugasnya di Diknas jadi pengawas, jadi apapun, sekarang Bapak kodim ya. Tahu kodim Pak? Kolot di masjid sekarang itulah. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar agar kita mendapatkan ampunan Allah. Sebab ampunan Allah itu harus kita dapatkan sebelum kita mati. Ya, itu sebelum mati. Dalam doa salamat disebutkan wa magfirat apa? Taubatan qoblal maut, bisa bertobat kepada Allah sebelum. Jangan terhantui dengan dosa yang telah kita perbuat. Sebab Allah Maha Welas jeung Maha Asih, bahwa kebaikan bisa menghapus segala dosa yang telah kita perbuat. Itu Al-Qur'an, Pak. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi Bapak Ibu ini harus lebih konsen
bagaimana hidup ini mendapat ampunan Allah. Sebab pada satu saat mau tidak mau, ya, mati pasti menjemput kita. Teman kita kan sudah ada yang mendahului, katanya tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosanya. Kemudian ada yang berhalangan tidak hadir, semoga disembuhkan. Apalagi teman yang mau dioperasi hari Senin, ya, semoga Allah melancarkan segala macamnya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Jadi program kita setelah purna ini, pertama kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Dengan ucapan kita perbanyak istighfar, tinggalkan hal-hal yang kurang baik, ya, walaupun tidak sekaligus kita kurangilah. Kalau dulu waktu muda saya juga senang, kita senang mancing, maaf nih yang senang mancing, ibu-ibunya harus protes kepada orang yang senang mancing. Setelah saya teliti, orang yang mancing itu lebih mencintai kukumul daripada kepada istri. Betul. Kata Nabi, menatap wajah istri Allah memberikan ampunan kalau dengan kasih sayang. 5 menit netep rarai bojo bosen, ya. Tapi nutup kukumul sajam tengicep kuat. Abdi eta mah keresep-resep gitunya. Nah, jadi ibu-ibu nih kalau suaminya masih sampai hari ini senang begitu, diingatkan, ya, diingatkan. Sebab dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya ada ayat yang berbunyi walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya sudah seusia saya mah rasanya mancing sudah kurang manfaat lah, mending geus aya dina piring we, kira-kira begitu. Nyata pun bojo sok protes, bapak mah neuteuf abdi 5 menit kabalieur. Ai ningali kukumul mah sajam teu ngiceup-ngiceup ai pok teh. Da pun bojo sok kiring mun naik nguseup baheula si kuring keresep nguseup. Dalam respa lamun ngiceup, urang teh meureun teterang nya lauk nyangutnya. Dan catat oleh bapak-bapak, tukang nguseup mah nya jadi hidup nate nya kitulah. Jadi nya karaos saya kusieup kuring ngalaman. Jadi mengingatkan apa yang pernah saya alami. Allah berfirman, tinggalkan kalau sudah merasa sudah tua hal-hal yang kurang bermanfaat. Kembali kepada yang tadi, jadikan lembaga ini, paguyuban ini untuk saling mengingatkan, mengajak sedekah dan kebaikan secara umum. Yang ketiga, islahin bainan nas. Itu yang tidak kalah pentingnya. 1 tahun 1 kali kita bisa saling mengislahkan. Udah diplot si A untuk pengawas di Kerawang, tiba-tiba ada yang nyelonong yang jadi yang lain. Manusiawi kalau kita kesel kan, hanas terus diperkenalkan yang urang jadi pengawas, tahu-tahu. Dan berusaha itu memangnya gitulah, memang kenyataan semacam itu. Nah, dengan paguyuban ini Pak Ketua, mudah-mudahan nih kita saling mengislahkan. Kenapa sih si anu teh dongkap? Pok teh, abdi mah mung papangi jeung eta, pok teh. Ada kan di kita yang suka begitu, apalagi perempuan. Pun bojo awewe Bu, da awewe mosok awet keheulna teh. Abdi meresan lomari gerehel aya buku harian pun bojo. Eta abdi baheula mimiti kawin kungsi bangor, da catatan aya teu dileungitkeun nepi ka ayeuna. Kitu awewe mah lain doang terima abdi Pak. Boa aya nu akurnya sami abdi itu teh bukan lain. Abdi beberes lomari, gerehel teh, eta dicatet tanggal saanu si papa anu ditulis awewe mah. Jadi sok rada awet. Nah, mudah-mudahan paguyuban ini bisa mengklirkan, saling mengislahkan. Kalau kembali kepada ayat yang tadi, kata Allah segera mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Sebab ketika kita mati, tempat itu hanya 2, surga dan neraka. Pertanyaannya, bagi siapakah surga tersebut? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tahun 60-an saya kan lahirnya 52, berarti 60-nya sudah ada 12 tahun ya. Contoh itu. Ya 8 tahun lah. Ya 8 tahun sudah biasa lah, 8 udah enak mesti ada hafal dah. Nah, ada tetangga anaknya nangis. Wah, rek ogo budak teh, pek sia jempe, lamun teh jempe dikawinkeun ka guru. Itu bukan dongeng.
tahun 60-an itu guru itu dipakainya ngarepehkeun budak cilik. Iya, betul. Saya ngalamin, Bu, saya tidak pangling diundang di Kerawang. Saya 3 tahun di sini. Istri saya bertugas sebagai guru di Kelari. Hanya daerahnya daerah Biijem di sana. Walaupun bojo mah Ibu pinter jaipongan ngalagu ge, da jeung Biijem namanya teh ijem ya. Di sana dari Kosambi ke dalam. Ya, dulu ingat jadi di sini ya. Jadi di Kecamatan Kelari. Nah, itu dulu begitu. Ya begitu Pak, setiap bulan teh Pak Cece dari Kitunan Artos dan tercekap. Ada yang unik, ini maaf, jangan tersinggung orang Kerawang. Istri saya mau ngambil uang teh dari kepala sekolah. Jadi SK-nya teh dipinjam oleh kepala sekolah. Jadi gaji teh dituntut tunggal minggu. Allah yarham, mudah-mudahan beliau mendapat ampunan Allahnya. Jadi pun bojo teh kitu di Karawang teh baheula. Jadi can pernah ngambil gaji dapat dari juru bayar dulu makan dari kantor kecamatan, dari kepala aja dikasih. Nuntut mereka teh nek sudah mau CF sekali geusnya saya pok teh. Gugu we baheula teh kitu. Jadi teu aneh begitu berbicara Karawang Kosambi, bosan cek ngaliwat ka Kosambi teh ya. Jadi hafal saya dulu Pak Cece itu tahun 60-an pun bojo di sininya. Jadi guru di sini. Nah, Ibu Bapak kembali kepada yang tadi. Bagi orang takwa surga akan Allah canangkan. Kita tanya siapa sih yang takwa itu, yang bagaimana? Baca di ayat berikutnya minimal 3. Kata Allah, yunfikuna fisarroi wa dharra, gemar berinfak dalam keadaan bagaimanapun, waktu luang atau waktu sempit. Bapak ketika dinas, saya tetangga jeung Pak Cece dibuka dina masjid teh aya kolopak 100.000 dina haji Cece ieu da kerja di pengawas nya harta keur dinas tah tiba-tiba geus pensiun mah teu aya dina kolopak 100.000 teh. Tah jangan semacam itu ya. Kalau bisa infaknya istiqomah, sebab uang yang dianggap sisanya itu justru yang dimasukkan ke kolopak masjid, Bu. Tapi kadang-kadang Ibu Ustaz suka salah dalam ceramah. Ibu, kita bersedekah, kalaupun kita tidak sempat bersedekah dengan uang, dengan senyum saja. Atau begitu koropak diedarkan, sariri we ibu-ibu tengah supan. Barang dibuka teh kosong ya Ibu noneng ya, Ibu Cece. Dibuka teh kosong. Itu teh Pak, da salah Pak Ustaz atuh. Senyum teh cenah teh begitu kenceleng ngaliwat teh sariri ibu-ibu teh. Jadi tengah supan duit. Nah, orang yang takwa itu yang istiqomah dalam berinfak, pisarro wadoro, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa menyisihkan untuk berinfak, sebab hakikat rezeki kita adalah itu. Sebab itulah yang akan menolong kita. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, ittaqun nar walau bisik tamro, padamkan api neraka walaupun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Ternyata infak sedekah tersebut bisa memadamkan api neraka. Nah, itu pertama ya. Orang yang takwa yang dicanangkan baginya surga itu adalah orang-orang yang selalu berinfak. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Pak Ketua tadi menyampaikan yang mau hadir sekitar sekian, tapi ketanyakan hanya segini. Kecewa? Ada pasti kecewa. Yang namanya manusia ada kecewa. Tapi karena Bapak Ketua sebagai orang yang takwa, kekecewaan tersebut tidak menjadi godok. Godok itu adalah marah. Kalau sudah marah, perilaku kita seperti orang gila. Nah, orang takwa itu bisa mengendalikan. Tadi soal Bapak, manusia hanya rencana Allah yang menentukan. Jadi yang beliau sudah janji mau hadir tidak menjadi penyebab marah panitia. Karena ingat, di dalam hadis Nabi mengatakan, bukan hadis itu ya, dalam satu makalah, Anas bitakdir, wallahu bitakdir. Manusia hanya merencanakan, Allah yang menentukan. Jadi orang yang takwa itu Ibu yang bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan kekecewaan. Sebab kalau emosi, kecewa tidak dikendalikan akan berbuat godok. Godok itu marah, perilaku seperti orang
kemiskinan. Kalau sudah marah, bubarlah ini paguyuban, kira-kira begitu ya. Nah itu yang kedua. Kalau Bapak sudah bisa infak dengan istiqomah, bisa mengendalikan emosi, insya Allah surga dicadangkan bagi Bapak dan Ibu. Yang ketiga, wal afina aninas. Orang yang takwa itu orang yang siap memaafkan kesalahan orang lain. Baru 1 bulan lebih kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Judulnya juga halal bihalal. Hari halal bihalal itu identik jeung lebaran. Malah sudah jadi biasa ya, ada kalimatnya. Tadi Pak Haji Cece mengatakan minal aid taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Saya guru bahasa Arab di PGA Pak dulu, tapi bukan PN ke saya tanya apa artinya itu minal aidin wal faidin. Jawaban teh mohon maaf lahir dan batin katanya ya. Karena sudah satu paket kan biasa ya. Kalau ada kalimat itu di bawahnya ada mohon maaf dan bahin batin. Jadi begitulah seharusnya sehabis Ramadan saling mendoakan. Kenapa? Sebab orang yang saum Ramadan dosanya telah dimaafkan oleh Allah. Apabila dosanya dimaafkan, doanya pasti terkabulkan. Saya ikut bangga tadi ada anggota paguyuban yang beribadah haji. Kalau bisa ibu jajab mereka dengan doa. Dan pulangnya juga sambut dengan kita meminta doa. Tapi kita lebih mengedepankan perasaan. Kalau datang kepada orang yang baru pulang, dianggap temoro oleh deh. Padahal Pak itu doanya dikabulkan Pak. Ai kanu bade berangkat urang teh waduh keseseleket hayang ngaduakeun hayang ngajajabkeun. Tapi begitu pulang teu nepungan acan. Sebab lebih mengedepankan apa? Perasaan. Tuh anak jam 7 belum bangun, besi tersinggung dihudangkeun. Jadi lebih mengedepankan perasaan daripada kewajiban. Nah gitu poinnya Ibu. Apabila ada teman pulang haji minimal melalui WA matuh doakeun abdinya. Insya Allah orang yang baru pulang haji doanya terkabulkan. Jadi yang ketiga kaitan habis Ramadan itu, pertama saling mendoakan, kedua jadikan ya media untuk saling memaafkan. Saya Idul Fitri kemarin di lapangan Setda, Pak Cece kemarin di Garut. Saya kan materinya salah satunya harus memaafkan ya. Sebab yang susah itu memaafkan orang. Kalau minta maaf gampang, tapi memaafkan beratnya bukan main ya. Ada ibu-ibu ya, di bawah ibu lah, jadi datang, Ustaz abdi teh cenah boga dosa ka si ibu itu, ai kitu kumaha rek mangka dihampura cenah. Sok atuh kesempatan ini hari lebaran. Eta ibu nu anom teh dongkap, yang muda datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barang berai dibuka cek nu rada sepuh. Geuning maneh aya naon pok teh. Di ieu teh hari lebaran. Abdi teh rumasa loba dosa. Abdi teh rek menta dihampura ka ibi. Jawabannya bagaimana? Moal kuring moal ngahampura ka maneh. Nyeri sia ku maneh. Malah ibu nyebat nyeri nanti dipanjangkeun jigana qoriah teh. Apa cek ape nyeri ya malah ibu nyeri lila nyebat nyeri nanti tah gitu. Jalmi nya ketika telah tersinggung telah itu Masya Allah. Nah akhirnya si yang muda itu agak bingung juga nih. Ngahulang we Pak. Pok lagi si ibi yang diminta maaf teh. Yo sia dengekeun kumaneh. Aing mah unggal geus salat. Tara pernah eureun berdoa. Tanguping habis salat berdoa mah dia penuh lagi harapan. Bakal dihampura itu tukang salat jeung ngadoa mah. Kumaha cenah bi doa ibi lamun geus salat teh? Aing mengadoa teh ya Allah, lamun abdi paeh jadikeun juri, epok teh. Eta deug-deugler awewe mah kitu. Lamun abdi cenah maot menta jadi juri. Si budak orang teh tanya deh, nah cenah beut kitu doa teh, hayang nyekek sia cenah ipok. Si horeng apal KUHP nya, parlamun nyegek jelema keur hirup tapi omongeun teh jadi urusan. Aya nu geus maot teh meureunnya nyekek batur teu naon. Nah jangan sampai semacam itu. Di para purna pengawas ini jangan ada yang semacam itu. Bu, mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kita nanti datang satu hari di mana di hari itu tidak bermanfaat harta. Sekarang kan menjadi kebanggaan, pokoknya boga duit lah, kamana oge beres. Wa amwal dan anak-anak. Saya juga begitu kalau bingung atau ya barudak, panggil barudak kan begitu. Ada kesulitan. Kelak kata Allah tidak berguna harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Itu bahasa yang cukup diplomatis, artinya namun maut Pak Suhamat biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Orang bertanya, Ustaz, apa-apa saja tandanya hati kita bersih? Ada dua. Kita bersyukur apabila orang lain mendapatkan nikmat. Tadi diumumkan si anu berangkat haji, itu kan nikmat. Kita yang lebih dulu bergembira, alhamdulillah, peperiheun abdi ye can kapanggil, da ngantri mendaftar geus lila, harus begitu. Itu menandakan hati kita bersih. Jadi siapapun yang dapat milik kita langsung menyambut. Si anu jadi anu, alhamdulillah, bersyukur. Dan yang kedua, kita ikut bersedih apabila teman sesama muslim mendapatkan bencana, menjibatkan musibah. Bapak ibu yang pensiun ini tidak lepas dari ujian, ya. Salah satunya dalam Al-Quran, masih di Al-Baqarah kalau tidak salah, ya, ayatnya lupa lagi. Allah buat muji kepada kita, ya, walanabluwannakum bisayim minal khauf. Kami buat muji kepada kalian dengan rasa takut. Orang yang purna tugas itu takutnya kacida, ketakutan. Wah, katanya simkuring pan sari dinten gaul teh jeung para pegawai. Pak cenah begitu nguping rek pensiun teh muni seber anu ya serba takut. Maka enternya jadi takut tidak cukup dan sebagainya. Keduanya wanaksi minal amwal, dikurangi penghasilan. Kan pensiun itu berkurang, Bu. Ya, tunjangan tidak ada. Malah ngajak ke sekolah asana moal merek ongkos meureunan. Ya, abdi teh kan di yayasan Pak Ami, Pak, ngurus yayasan dari MI, SMP, SMA, ya. Biasa teh. Meureunan engke momoa. Jadi rasa ujian itu ingat dikuranginya harta benda kita. Tapi di akhir ayat wabasiri sobirin, kabarkan kegembiraan bagi orang yang sobar. Sobar saja, insya Allah dengan sobar. Ya gitu, panginten itunya. Mata yang namanya guru dibandingkan dengan para pejabat, yang lebih banyak stres itu pejabat di luar guru. Karena mereka mau sangat itu, Pak. Anak saya di ULP gajinya berapa ya? Ada baru 3C, itu muridnya Pak Cece. Tapi tunjangan jabatannya gede, Pak. Kan kalau pensiun tidak ada itu tunjangan jabatan. Kalau guru rasanya tidak terlalu kaget lah. Orang pendidikan ini tidak terlalu shock, ya, karena tidak terlalu gede yang hilangnya gitulah. Nah itu ibu bapak. Tapi saya suka kepada teman-teman guru, sebelum ada sertifikasi ibu bapak kelihatan sejahtera, hidupnya tenang. Makanya kalau sudah sertifikasi, saya bilang tidak bisa haji minimal umroh, itu menandakan tidak bisa meminjam harta. Ya kan ibu sebelum dapat sertifikasi sudah hidup mapan, biasa wajar. Nah makanya ingat, kalau ibu aja target ingin menyegerakan mendapatkan ampunan Allah, saya berdoa mudah-mudahan bapak ibu semua kasorang naik haji minimal ibadah umroh. Itu minimalnya umroh, Pak. Sebab umroh merupakan media untuk ampunan dosa. Al umrotu ilal umroti kafaratun. Dari umroh ke umroh adalah penghapus dosa. Kita sadari dulu kok banyak lah. Saya ngobrol sama Pak Suhamat, saya punya anak udah jadi kasih, tiba-tiba mau dilantik jadi kabag, dia nolak. Alasan, Pak, tersangem lah ada sistem energi, teu bisa teu ngabohong, kan gitu. Saya ketua komite, Bu, di Departemen Agama dan di Diknas, sami ka kepala teh lah nu bohongna Kang Haji ulah dibere nyaho, pokona rek peureum neken mah gitu. Nah jadi susah sekarang ini, ya, hidup ini susah. Tapi jangan dibuat lebih susah lagi. Nah tapi Allah selalu memberi jalan keluar, namanya taubat.
Kapan kita bertobat? Sebelum kita mati. Jadi bukan besok, bukan lusa Pak, tobat itu sekarang. Sebab tidak mustahil turun dari sini ada orang yang mati. Ada orang bilang kan, saya pernah ngajak, ayo kita haji, nanti Pak kalau habis pensiun. Alhamdulillah begitu pensiun dia sempat haji. Tapi ada di antara teman saya yang belum pensiun meninggal. Jadi berbuat baik, terutama bertobat, jangan ditunggukan sampai besok. Hari ini mudah-mudahan pertemuan kita ini, apabila ibu dan bapak ikhlas berangkat dari rumah masing-masing, 3 hal akan Allah berikan. Pertama, kata Rasulullah, barang siapa ibu mengazam, baru merencanakan mau hadir ke SMA Texas untuk bersilaturahmi, untuk bertolabul ilmi, dosa-dosa kecil ibu dan bapak dimaafkan bersifat. Itu kata Nabi. Kedua, bapak ibu ada yang dari Bekasi katanya, ada dari Bogor, dari Bandung. Selama di perjalanan ibu, ikan-ikan yang di lautan beristighfar, memohonkan ampun bagi kita semua. Jadi saya juga dari Garut itu diistighfarkan oleh ikan, bayangkan. Siapa yang tahu jumlah ikan di lautan? Gak ada Pak. Berapa banyak ikan itu? Semua beristighfar, mustahil Ustaz. Atau mata kena ngaji Quran. Dina Quran malainan kur lauk, apapun yang Allah ciptakan selalu bertasbih, beristighfar bagi orang yang memeliharanya. Urang nanam pohon, selama pohon tumbuh bu, ibu-ibu jika numpang loba dipang istighfar genenya dan rajin melak kembangan ibu-ibu. Ibu itu bunga-bunga yang setiap saat kita siram itu bertasbih, beristighfar bagi yang menanamnya, bayangkan. Dan yang ketiga, apabila ibu bapak duduk di sini ada ilmu dari Pak Ketua, dari yang menyampaikan, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Amin. 3 hal ya. Jadi di sini yang paling atau tidak kalah berbahagia dan beruntung adalah pribumi, ibu kepala yayasan yang sudah memfasilitasi kita. Sebab ketika kita nanti pulang, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ikramud dhaif itu adalah menyebabkan diampuninya dosa. Jadi berbahagialah ibu kepala, bapak yayasan di sini, sebab ibu kalau kami pulang dosa ibu dimaafkan oleh Allah bu. Amin. Tapi tidak dibahankan ke abdi sanes dosa sanesnya. Ya mah pilih pada mahanan katamu ya. Jadi yang untungnya ibu, dosa ibu dimaafkan ketika kami meninggalkan tempat ini. Mata pangbodona lagu dipenta jadi pribumi alim Pak. Keuntungan pribumi itu saya paling senang kalau jadi pribumi Pak Haji Cecek. Pak di bapak nanti pertemuan bunga Pak. Kenapa? Itu rezeki datang. Biasanya ada abdi duaan jeung pun bojo. Ah rencang sangat itu sok saayana we teteh rek aya tamu mangha jadi siapkeun. Mun aya tamu tiluan piraku 0 ngan 3 meureun 5 modal 8 kudu. Panlolobana sesana keur nu boga iman. Model gitu. Jadi berbahagia ibu beruntung yang punya tempat ini bisa menghormat kami insya Allah. Semoga yayasan ini tambah maju, pengelolanya dipanjangkan usia dan rezekinya bertambah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nginten. Jadi Pak Cece walaupun di dalam waktu lebih saya ini maaf aja ya. Tadi saya sudah nyampaikan. Pertama saya ikut bergembira, apresiasi dengan adanya paguyuban ini. Insya Allah bapak bermanfaat. Dengan catatan 3 hal yang tadi, selalu ajak untuk bersedekah, kemudian ajak kebenaran baikan, dan yang ketiga islahkan di antara sesama kita apabila kelihatannya ada kurang baik. Nah itu kemudian kita harus berusaha mengejar ampunan Allah, kemudian bisa kendalikan emosi kita dan maafkan kesalahan orang lain. Sebab memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk istimewa. Kalau meminta maaf itu normatif Pak. Orang punya salah minta maaf itu normatif, tapi orang yang memaafkan itulah yang paling hebat. Berbeda apa itu kita bapak lah hapunten ya. Si kuring teh cekap pacacenya, mudah-mudahan sing janten ilmu nu manfaat. Tadi ibu aya pantun, abg nyeun pantun nya. Bare pantun ya Bu ya. Meser soto kaleuwih panjang. Di ladangan kudu geulis. Mun pidato tong panjang-panjang Tuhan ngeun ka ujung tiis. Rupina sakitulah hapunten anu kasuhun.
Syukuri moal ngiring dugi karengse wireh gaduh jadwal di sanes panginten. Da itu tukang kredit begitu ide-ideran we geuningan teh. Panginten sakitu mangga urang ngadoa kanggo urang sadaya. Khususna anu hadir umumna panginten keluarga besar Paguyuban Purna Bakti SMK se-Jawa Barat. Nu parantos ngantunkeun mudah-mudahan aya dina ridho Allah. Urang sadaya mugia dipanjang yuswa anu panjang, kesehatan anu prima, rezeki tur berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'ar rahmah ya Allah. Jadikan pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Wala taj'al jam'ana jam'an nikmah. Jangan Kau jadikan pertemuan kami ini, paguyuban kami ini penuh dengan azab dan murka-Mu. Allahumma ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Sebentar lagi kami berpisah ya Allah. Ada yang ke timur, ke utara, ke barat dan selatan. Jadikan perpisahan kami ada dalam perlindungan-Mu ya Allah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah ya Allah. Jangan Kau matikan kami sebelum dosa-dosa kami terampuni. Wala hajatan wala Allahumma wala tada' wala hamman illa faraztah. Janganlah Kau matikan kami sebelum kesusahan kami Engkau buka bereskan. Wala dainan illa qadaytahu. Jangan kami matikan sebelum hutang kami terlunasi. Wala hajatan illa qadaytaha. Jangan Kau matikan kami ya Allah sebelum keinginan kami terpenuhi. Wala aiban illa satarta. Jangan Kau matikan kami sebelum aib-aib celak-celak kami Kau tutupi dan Kau ampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pertemuan kita berlanjut kelak di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian berita acaranya, berita acara pengesahan anggaran dasar. Oh, anggaran rumah tangga kerja di ausnya. Beres berita acara. Nah, berita acara penandatangannya mau sekarang yang akan menandatangani berita acara pengesahan dasar ini ada 17 orang. Saya sebutkan nama-namanya supaya siap ke depan bergiliran. Pertama Bapak Haji Undang Junedi, yang kedua Edi Kristiana, yang ketiga Suwardi, yang keempat Bapak Suwardi, yang keempat Bapak Syarif Hidayat, yang kelima Bambang Herdiana, yang keenam Bapak Eris Sakriban, yang ketujuh Bapak Kamarudin, yang kedelapan Bapak Anwar, punten Anwar telengkap namanya hilap deui. Yang ke-9 Bapak Husain Saleh, yang ke-10 Bapak Jaka Suprapta, yang ke-11 Bapak Suhamat Ahmad sama pakai D-nya, pakai T ya. Pakai T kena nama ya mengetiknya ya sama dia sapunten. Bapak Sopan Wasari, Bapak Ibu Tri Rezeki, Ibu Maikur, Bapak Mei Nuriana, mana Bapak Mei? Bapak Mei Nuriana, punten ke Pak. Oke, saya akan menginformasikan pengesahan logo, karena logo sudah ada. Kami mohon untuk disahkan dan akan dibacakan berita acara keterkaitan logo yang telah dibuat oleh kita bersama. Pada hari ini Ahad tanggal 4 bulan Mei tahun 2025
telah disahkan logo Paguyuban Pengawas Umat Bakti SMK Jawa Barat sebagai berikut. Ku cari damai bersama bayanganmu, hanya pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih